Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada seri kali ini kita mempelajari tentang ba, ya, bagaimana huruf ba di dalam Al-Quran. Nah, ini langkah yang harus dilakukan supaya lebih cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana sebelumnya disampaikan bahwa 3% umat Islam di Indonesia itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar dan enak didengar. Kemudian 37% bervariasi antara terbata-bata sampai tajwidnya belum sempurna. Nah, ini yang memprihatinkan kita adalah 60% buta huruf Al-Quran. Oleh karena itu, saya terketuk hati untuk mari kita sama-sama belajar membaca Al-Quran. Ketika Islam sebagai pilihan hidup kita, maka kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi komitmen kita sebagai umat Islam. Nah, kunci bisa baca Quran itu 90% tergantung kepada penguasaan huruf. Dan memang ada 15 huruf yang mirip-mirip begitu, seperti sin gitu ya, shin, kemudian shod. Nah, tapi pemirsa ya, kemudian yang 10% itu penguasaan terhadap tanda baca dan tajwid. Nah, itu. Nah, yang perlu diingat bahwa 15 huruf itu sama pengucapannya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita menjadikan pusat belajar baca Quran Masjid Al-Fat ya, Kompleks Saputra Asri nomor 67 ujung Jalan Saputra, Tuparep, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia begitu. Barangkali ada yang belajar berminat sama-sama belajar dengan Kang HPS, bisa lewat Zoom ya, 085314754975. Nah, ini sudah disampaikan ya, 15 huruf ini. Kemudian kita pada seri yang ketiga ini mempelajari tentang huruf ba. Nah, ketika kita mempelajari huruf dalam Al-Quran itu ada huruf yang tunggal ya. Tunggal artinya tidak ada sebelum dan sesudah huruf. Nah, itu ya. Kok huruf ta ya? Ya, huruf ta ya. Ini. Jadi ada tunggal sendiri ini sendirian begitu, seperti ini bentuknya ya. Kemudian ini ta, dibacanya ta. Nah, ada yang di tengah. Ini lil mutakin ya. Lil mutakin ini taknya ini, yang ini ya, ini di tengah-tengah huruf. Kemudian ada yang di awal. Nah, ini seperti ini ya. Ta ya. Kemudian ada yang di awal tapi bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya keliru dengan ya. Nih, kalau ya di sini titik duanya. Ya, jangan sampai keliru. Nah, ini di tengah sama dengan yang tadi. Nah, kuncinya di dalam menguasai huruf adalah bagaimana kita mengenali posisi huruf itu. Ya, ada tunggal seperti ini, kembali lagi saya tekankan. Ini tunggal sendirian, kemudian nanti lihat contoh-contohnya. Ya, ini di tengah. Kemudian ini di awal kata ya, tahum, ini kita fokus pada taknya di sini ya. Kemudian ada bentuk lain di awal itu seperti ini. Nah, kalau tidak ini biasanya keliru dengan ya. Nah, kalau ya ini di sini titik duanya. Kemudian di akhir kata ya, ini ada dua bentuk. Nah, ini yang pertama di sini. Nah, ini sholata, ini ketika kita terus. Nah, tapi kalau berhenti sholah, jadi ha ini. Nah, ini ya perlu diperhatikan ya. Seperti ini juga ini. Ada bentuk yang ini ya. Dolalah. Nah, dolalata ininya enggak bisa dicantumkan. Ini tak juga, dolalata. Tapi kalau berhenti itu dolalah. Nah, jadi ini yang persis seperti yang tunggal tapi di akhir kata ini tak ya. Lihati. Nah, ini di sini. Nah, kalau kita menguasai ini, maka kita tidak kesulitan membaca huruf ta di dalam Al-Quran.
Mari kita lihat contoh ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 25. Nah, pada ayat kedua ini ada terdapat di sini ya. Kitabu. Nah, ini tanda panjang tapi ini hanya sekedar pengenalan saja, dibacanya panjang ini. Ta, kemudian lil muttaqin. Nah, di sini tak lagi. Kemudian kita masuk ke ayat 3. Nah, ini sholata. Nah, ini sekali lagi seperti tadi, sholata kalau terus. Nah, kalau berhenti di sholat jadi sholah. Berubah dari tak menjadi hak. Pemirsa yang budiman, kemudian kita masuk ke ayat keempat. Nah, ini sampai ayat 25. Kalau pemirsa sudah memahami beberapa ayat, saya kira cukup. Tapi kalau belum, untuk meyakinkan kembali, maka diteruskan. Bahkan mungkin sampai Al-Baqarah. Sehingga kita tidak ragu lagi. Ini bentuk lain ya. Tunggal, tidak nyambung, tapi dengan huruf lain. Di sini tak ini. Wabil akhirati hum. Nah, ini. Ya, terpisah. Karena ro tidak bisa nyambung dengan ha ini. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat ke-6. A'angzar tahum. Nah, ini di awal ya. Artinya sebelumnya tidak ada yang nyambung. Ini tak. Kemudian ini di awal lagi. Tungzirhum. Ya, tungzirhum. Ini di awal tak. Nah, kemudian kita masuk ke ayat ke-7. Khotama. Ya. Khotama ini taknya di tengah. Ini seperti ini. Ininya tandanya. Nah, ini. Kemudian gisawatu. Nah, ini di sini tanda berhenti, waqaf, gisawatu. Nah, ini kalau berhenti gisawah. Nah, ini sekali lagi seperti yang sebelumnya. Oke ya, pemirsa, ayat 11. Tufsiduna, ini di awal, ini u. Jadi ada tanda baca a i u. Nah, kalau a itu fathah ya, fathah itu artinya membuka. Mulut kita itu membuka. Kemudian kalau u itu berkumpul, u. Nah, kalau i itu berseri, i. Tub, kemudian tab, kemudian tip misalnya gitu. Saya kira itu pemirsa ya. Jadi pada prinsipnya terus aja. Insya Allah ada satu ungkapan dari rektor Institut Ilmu Al-Quran ketika kita mengajarkan, ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang menggembirakan datang kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita belajar, maka diharuskan ya, diharapkan sebaiknya untuk berniat untuk mengajar. Saya kira itu. Bilih ayat tutur anu teu kaukur, bilih ayat carios anu teu kahartos, sasieun sabeunyereun tisim kuring nuhunkeun dihapunten, di luhur sausap rambut, di handap sausap lampal, nyanggakeun beung teuteukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.